Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami konsep nilai mutlak, kali ini diilustrasikan dengan cerita berikut. Seorang anak paskibraka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Dari cerita di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut. A. Berapakah banyak langkah anak paskibraka tersebut dari pertama sampai terakhir? B. Di manakah posisi terakhir anak paskibraka tersebut jika diukur dari posisi diam? Berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Untuk menjawab permasalahan di atas, akan diberikan gambaran dengan garis bilangan berikut. 2 langkah ke depan berarti dari 0, 2 ke kanan. 4 langkah ke belakang berarti dari posisi 2, 4 langkah ke kiri. 3 langkah ke depan berarti dari minus 2, 3 langkah ke kanan. Posisi di 1. Kemudian dilanjutkan 2 langkah ke belakang. Maka dari 1, 2 langkah ke kiri berarti posisi terakhir adalah minus 1. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari konsep ini, maka berapa banyak langkah paskibraka dari pertama sampai terakhir? Nah, kalau ditambah, lihat 2, 4, 3, 2 ya. Berarti 6 tambah 5, 11. Ya, kalau berapa banyak, berarti ada 11. Di manakah posisi terakhir anak paskibraka tersebut jika diukur dari posisi diam dari 0 dan terakhir sampai mana? 2. 2 langkah ke belakang berarti ada di minus 1. Jadi kalau misalkan lihat dari posisi terakhir berarti dia ada di minus 1. Gitu ya. Yaitu gambarannya. Nah sekarang misalkan begini. Seperti diungkap tadi, diasumsikan dengan langkah. Langkah itu berarti jarak ya. Jadi kalau misalkan kita bicara jarak, maka nilainya mutlak, artinya positif. Jadi kalau misalkan ada mutlak 3, itu artinya berarti 3. Mutlak minus 3 juga nilainya artinya 3. Nah dari nilai keterangan ini kita bisa mengambil sebuah perumpamaan secara umum. Jadi kalau misalkan mutlak dari sebuah bilangan X itu akan bernilai X apabila X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan sama dengan minus X apabila nilai X-nya itu selain dari lebih dari sama dengan 0, berarti negatif. Nah, jadi secara umum bisa kita katakan bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang tidak negatif. Artinya berarti hanya positif atau 0. Nah, seperti yang tadi di sini, bahwa kenapa nilai mutlak minus 3 itu 3, maka nilai mutlak 3 itu karena dia jarak, jadi 3 langkah ke kiri, itu berarti langkahnya yang ke kiri, tapi jaraknya tetap 3. Jadi minus dari minus 3. Maka nilainya adalah 3. Tapi kalau posisi berarti ada 0 ke kiri. Sejauh 3, berarti ada di minus 3 di posisi garis bilangan. Tapi kalau ditanya jaraknya tetap di 3. Gitu ya. Nah itu secara umum demikian didefinisikan. Sehingga kalau ada sebuah perumpamaan lain atau sebuah persamaan katakanlah, berarti kita sudah bicara menebak atau menentukan sebuah bilangan yang mana hasilnya sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan ada X adalah mutlak X sama dengan 3,
maka X itu di sini ternyata bisa 3, bisa minus 3. Nah, berarti kita katakan bahwa X-nya itu bisa 3, X-nya itu bisa minus 3. Jadi mutlak X sama dengan 3 itu X-nya ada dua kemungkinan. Bisa 3, bisa minus 3. Paham ya? Dari pernyataan di atas. Nah, sehingga kalau misalkan ada sebuah nilai lain, katakanlah saya menginginkan X minus 3. Itu sama dengan 0. Berapakah X-nya? Nah, yang menyebabkan 0 itu bukan berarti minus 0 dan 0. Tapi X minus 3-nya harus 0. Berarti ada dua kemungkinan. Jadi X minus 3-nya yang 0. Atau minus dari X minus 3-nya itu yang 0. Ya kan? Berarti untuk yang pertama, berarti X sama dengan 3. Gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, yang kedua, minus X-nya sama dengan minus X min 3-nya sama dengan 0. Berarti berapa kalau gitu? Nah, di sini berarti X minus 3 sama dengan 0. Berarti minus X tambah 3 sama dengan 0. Berarti minus X sama dengan minus 3. X sama dengan 3. Ternyata untuk X minus 3 sama dengan 0, X-nya tunggal. Jadi X-nya hanya mungkin 3. Gitu ya. Jadi X minus 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Karena 0 memang tidak ada yang negatif. Tapi X minus 3 hasilnya 0, itu saat X-nya 3. Begitupun saat min dari X minus 3 itu 0, berarti saat X-nya tetap 3. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau dengan nilai yang lain? Misal, X minus 3 sama dengan 3. Nah, X minus 3 sama dengan 3 itu, 3-nya itu seperti yang tadi. Bisa 3, bisa minus 3. Di dalam mutlaknya. Jadi artinya, bahwa X minus 3 itu bisa berawal dari 3. Bisa juga X minus 3-nya itu adalah minus 3. Karena mutlak dari minus 3 adalah 3. Maka kita bisa menyatakan bahwa X sama dengan 6 itu kan. Untuk yang atas. Jadi kedua ruas kita tambahkan 3. Begitupun yang ini. Berarti kedua ruas kita tambahkan 3. Maka hasilnya berarti X sama dengan 0. Jadi X minus 3. Mutlak dari X minus 3 sama dengan 3. Itu saat X-nya 6 atau saat X-nya 0. Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. X-nya sama dengan 6. Atau X-nya sama dengan 0. Paham ya? Oke. Atau nilai yang lainnya. Misalkan saya ambil lagi nilai yang lain. X plus 3 sama dengan 3. 3 itu bisa diperoleh dari minus 3. Bisa diperoleh dari mutlak 3. Berarti X plus 3 sama dengan 3. Atau X plus 3 adalah dari minus 3. Jadi saat X plus 3-nya itu minus 3, maka hasilnya 3. Berarti yang ini kedua ruas kita kurangi 3. Berarti X sama dengan 0. Yang ini kedua ruas kurangi 3. Berarti X sama dengan minus 6. Jadi yang menyebabkan dia 3 itu saat X-nya 0 atau saat X-nya minus 6. Gitu ya. Bisa dimengerti tentang mutlak secara umum. Jadi ingat sekali lagi bahwa mutlak sebuah bilangan itu berarti hasilnya tidak pernah negatif. Artinya mutlak dari sebuah bilangan hanya mungkin 0 atau positif. Oke, itu pertemuan pertama untuk membahas nilai mutlak secara umum. Maka ke depan kita akan pelajari persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan seterusnya. Oke, tonton terus video-video
bersama saya. Mudah-mudahan membantu, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.